Sebentar lagi datang bulan suci Ramadan. Kita adalah orang yang bertamu ke bulan suci Ramadan. Kita adalah orang yang datang kepada bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan kita datangi. Bulan Ramadan mendatangi kita. Ramadan adalah tamu kita dan kita adalah tamunya bulan Ramadan. Sama kayak sekarang ibu-ibu datang kemari. Bu, saya yakin yang hadir kemari bukan cuman kepengen ketemu saya. Saya yakin yang hadir ke sini bukan cuman karena kepengen lihat saya. Orang yang katanya suaranya kedengeran di mana-mana tapi orangnya nggak kelihatan mukanya. Kan begitu tuh? Saya yakin yang hadir di tempat ini nih bukan hanya karena mengharap saya atau pengen ketemu saya. Saya yakin yang datang ke sini juga karena mengharap keberkahan dari sahibul magam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Betul? Hadir dapat berkahnya Syekh Maulana Malik Ibrahim, bisa ketemu Ustazah Halimah, bisa dengerin kajian secara langsung. Kan begitu? Bu, kamu adalah tamu. Termasuk saya adalah tamu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dan sebagai tamu, kamu pasti menjadi salah satu dari 3 jenis tamu yang tadi telah saya sebutkan. Tamu yang dirindukan, tamu yang sekedar diterima dikabulkan hajatnya, atau tamu yang dibenci. Jangan sampai kamu menjadi yang ketiga, tamu yang dibenci, sebab kamu gak akan pernah dibukakan pintu. Bertamu ke wali, hadir di majelis, sama halnya bertamu kepada bulan suci Ramadan. Ibu-ibu sekalian, ada yang diterima, ada yang ditolak. Bertamu kepada wali, ada yang diterima, ada yang ditolak. Yang diterima pun kelasnya nggak sama. Bukan berarti semua orang berziarah ke makam wali pasti diterima sama Allah Subhanahu wa taala, pasti diterima sama sahibul magam. Enggak seperti itu ibu-ibu saudara sekalian, tidak seperti itu. Adik-adik, teman-teman semuanya, tidak seperti itu. Menjadi tamu selalu aja menjadi salah satu dari 3 orang tersebut. Jangankan bertamu kepada seorang wali ataupun bertamu kepada bulan suci Ramadan, bahkan yang berangkat pergi haji keluar modal yang sangat banyak, jutaan rupiah. Tahun ini hajinya naik lagi, hampir 2 kali lipat kabarnya biaya haji tahun ini. Saudara sekalian yang saya muliakan, udah keluarin duit sangat banyak buat pergi haji, daftarnya pun bertahun-tahun, ninggalin keluarga, ninggalin kerjaan. Belum tentu yang haji semua diterima Allah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya. Kata Nabi gini, nisya'nu buyut. Dengerin teman-teman, biar jadi ngerti kapan-kapan waktu kalau bertamu tuh gitu caranya. Mau bertamu ke Allah sebagai haji misalnya, bertamu ke Rasulullah, pergi ke Madinah misalnya, bertamu ke Allah dalam tiap solat kita, solat malam, solat siang kita, solat fardu, solat sunnah, bertamu tuh kepada Allah. Ataupun baca salawat, hadir majelis maulid, bertamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadir majelis seperti ini juga merupakan saranamu untuk bertamu. Ataupun ziarah, bertamu
bertamu kepada sahibul magam, ataupun kamu bertamu seperti yang akan segera kita jelang menuju bulan suci Ramadan, kita bertamu masuk ke bulan suci Ramadan, selalu sya'nud duyuf ala salatati asnaf. Tamu akan menjadi salah satu dari 3 kelompok orang. Tamu yang ditolak, tamu yang diterima. Yang diterima ada 2 jenisnya. Sekedar diterima, dibukain pintu kemudian keluar begitu saja, atau yang disambut penuh rindu untuk kemudian ia akan tercukupi sepanjang hidup. Ia akan tersambung rabtan la yanhal ba'dahu abada, dengan satu sambungan yang gak pernah terputus selama-lamanya. Ibadah haji, Nabi Muhammad bercerita tentang para tamu-tamunya Allah. Sama-sama ngeluarin duit jutaan, sama-sama ninggalin keluarga dan handai tolan, sama-sama bawa bekal, sama-sama nasib gak jelas, sama-sama perlu waktu yang sangat lama orang pergi haji. Tapi Nabi Muhammad bercerita, idza labbal abd, apabila seseorang membaca talbiyah untuk haji ataupun untuk umrah, ketika dia berkata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ketika seseorang membaca talbiyah, sama-sama membaca talbiyah, bahkan mungkin dalam rombongan yang sama pula, dengan pakaian yang sama pula, sama-sama berpakaian ihram, dia berkata, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Nabi Muhammad bercerita, akan terdapat 2 jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Ada orang-orang, dia pergi dengan uang haram, dia pergi dengan hati yang tak mengenal cinta, dia bawa hal-hal yang buruk-buruk dari hati, dia bawa penyakit-penyakit dalam dirinya. Bisa jadi dia pergi haji, tapi uang yang dipakai hajinya adalah uang haram, karena ia bekerja sebagai rentenir di dunia, atau dia berangkat dengan menghutangi uangnya orang. Dia bawa pergi haji, pergi umroh pakai uang hutang. Dia bilang gak apa-apa, saya utang nih, yang penting saya bisa haji. Entar sepulang haji saya baru akan doa di waktu haji. Pulang-pulang masa sih Allah gak lunasin haji saya? Saudariku sekalian yang saya muliakan, dia berhaji dengan membawa hati yang biar orang semuanya tahu bahwa saya bergelar hajjah, biar orang gak lagi meremehkan saya, biar saya dianggap mulia di pandangan orang. Nanti saya pulang haji, semua orang pada nengokin saya, pada minta doa dari saya jadi orang keramat. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, orang haji akan tetapi tujuannya bukan buat nyari Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuannya buat nyari kebesaran dirinya sendiri. Saudariku sekalian yang saya muliakan, orang-orang yang seperti ini ketika dia berhaji, apalagi mohon maaf, halo, apalagi mohon maaf teman-teman, orang yang haji pakai duit rakyat, atau nggak tahu betul, pakai uang haram, atau seorang istri haji tanpa ridho suaminya,
Atau seorang anak pergi haji nih, akan tetapi dengan membawa kemarahan orang tuanya. Dia durhaka selama ini kepada orang tuanya, kemudian dia berangkat pergi haji. So itu sekalian saya muliakan, saat dia berkata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang karenamu ya Allah. Allah kemudian menjawab panggilannya tersebut dengan Allah berkata la labbaik wa la sa'daik, tidaklah kamu datang memenuhi panggilanku. Kayak ibarat kata-kata gampangnya Allah jawab, memang siapa yang ngundang? Kamu bilang aku datang memenuhi panggilanmu, siapa yang kamu maksud? Kamu datang memenuhi panggilanku, siapa yang ngundang? Saya tidak berasa mengundangmu. Makhluk haram, hartamu yang kamu pakai buat haji harta haram. Kamu selama ini menyia-nyiakan perintah-perintahku. La labbaik wa la sa'daik, tidak ada kebahagiaan demi kebahagiaan aku berikan padamu. Yang ada adalah kehancuran demi kehancuran. Maka ada orang haji, pulang haji tambah ahli maksiatnya. Orang haji, pulang haji tambah terbuka auratnya. Ada orang haji, pulang haji tambah hancur kehidupan beragamanya. Itu disebabkan karena ia telah menjadi tamu Allah yang datang dengan tanpa adab. Dia menjadi tamu Allah, akan tetapi ditolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada teman saya dulu, waktu saya mondok, cerita. Dia bilang, saya punya kak tetangga saya. Dia bilang pulang haji jadi gila. Pulang haji jadi gila. Saya bilang, kenapa gitu sebabnya? Dia tuh memang dari awal-awal kerjanya selalu meremehkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dia bilang gitu, pengen tahu saya kayak apaan sih Ka'bah, saya mau pergi haji kayak apa sih Ka'bah. Orang tuh ribut-ribut Ka'bah, kayak apa sih Ka'bah gitu. Jadi sekalian, dia kalau ditanyain sama orang, bu mau pergi haji, oh mau lihat Ka'bah, kayak apaan sih Ka'bah, orang sampai segitunya sama Ka'bah. Sampailah dia berangkat pergi haji. Di saat dia lihat Ka'bah, orang kan pada nangis tuh. Orang lihat Ka'bah pertama tuh biasanya langsung sujud syukur. Saya selalu sarankan pada teman-teman, terutama yang baru pertama kali umroh, pertama kali haji, saat lihat Ka'bah sujud syukurlah. Biar kamu tahu mana yang perlu disyukuri. Kamu bisa sampai ke rumah Allah, sujud syukurlah. Dia nih ketika ngelihat Ka'bah pertama kali, dia malah bilang kayak begini nih, oh kayak gini doang yang namanya Ka'bah. Sejak hari itu sampai pulang ke rumahnya, dia jadi gila, gak ngomong apa-apa kecuali kata-kata itu. Kayak gitu doang namanya Ka'bah. Kayak gitu doang namanya Ka'bah. Orang jengukin dia pulang haji, tanyain gimana bu kabarnya, kayak gitu doang namanya Ka'bah. Jadi gila teman-teman. Na'udzubillah. Jadi tamu Allah kalau tertolak sakit. Kadang-kadang gak sakit di dunia, tapi sakit di lebih serem lagi tuh. Kamu berziarah ke makam wali, kalau ditolak sama walinya sakit teman-teman. Kamu datang kepada bulan suci Ramadan, kalau Ramadan tidak dapat mengubahmu menjadi lebih baik, kemaksiatan demi kemaksiatan terus saja kamu lakukan selama bulan Ramadan, bisa jadi seperti yang disabdakan Nabi Muhammad dalam hadisnya, kam min sha'im laisa min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang puasa tidak dapat pahala apa-apa dari puasanya selain lapar dan haus belaka. Gak dapat apa-apa dari puasanya
selain lapar dan haus saja. Sama-sama laparnya, sama-sama hausnya, sama-sama panik waktu buka, sama-sama langsung makan makanan-makanan pembuka, langsung minum es teh manis. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, akan tetapi di sisi Allah dia nggak dapat apa-apa selain lapar dan haus belaka. Nabi bercerita dalam hadisnya yang lain, kata Nabi Muhammad SAW, innama shaum junnah, sesungguhnya puasa itu adalah benteng. Fa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim inni shaim. Puasa itu adalah benteng. Maka apabila seorang di antara kalian berpuasa, jangan berkata keji, jangan berbuat perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila kamu sedang berpuasa, orang lain mengajakmu bertengkar, orang lain mengajakmu berantem, jawablah kepadanya, inni shaim, inni shaim. Maaf, saya sedang berpuasa. Teman-teman sekalian, dalam hadis yang lain Nabi Muhammad bercerita, kata Nabi Muhammad, man lam yada' sawmuhu anil kalam an kalami zur wal amal bih falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Siapa yang puasa tidak bisa mencegahnya dari berkata keji, puasa iya, ngomelin suami iya, puasa iya, mukul anak iya, puasa iya, ngomongin orang iya, puasa iya, namimah iya, puasa iya, pacaran iya. Ada nih hadir nih di sini nih. Puasa iya juga, pacaran iya juga. Malahan sebelumnya mondok, dari mondok udah janjian, ntar libur puasaan kita ketemuan ya. Biarkan Ramadan jadi saksi cinta kita. Ketemuannya di mana? Pulang terawih di bawah menara masjid ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kata Nabi Muhammad, siapa yang puasa Ramadan tapi puasa tidak mencegahnya dari berkata keji, dari berbuat perbuatan-perbuatan mungkar, falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Allah nggak perlu sama dia ninggal makan, ninggal minumnya. Bahasa gampangannya, puasanya dilepeh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasamu ditolak, ibadahmu tidak dianggap, apa yang kamu lakukan tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, jangan sampai kamu menjadi salah satu. Bu, jangan sampai kamu menjadi salah satunya. Dek, jangan sampai kamu menjadi salah satunya. Kenapa? Jangankan kepada Allah, kamu ditolak sama manusia aja sakit. Kamu ditolak sama suamimu aja sakit. Kamu ditolak sama anakmu, gak diakui, gak dihargai sama anakmu saja sakit. Gimana kalau ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh? Sakit rasanya. Dan kesakitan itu bisa
ada yang dirasakan sejak di dunia, banyak yang Allah simpan-simpan untuk merasakan sakit nanti di akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla bal rana 'ala qulubihim bima kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kata Allah sekali-kali tidak. Barana ala qulubihim, ada karat di hati mereka. Bima kanu yaksibun, disebabkan perbuatan dosa yang telah mereka lakukan di dunia. Ada dosa-dosa yang terus-terusan mereka lakukan di dunia, membuat aku murka sehingga hatinya kotor, bahkan karat memenuhi ruang hatinya. Karena sekali-kali tidak. Innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Hari itu mereka tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari itu mereka ditolak mentah-mentah oleh Allah. Allah tutupkan pintu dari mereka. Saudara sekalian, kenapa nih? Apakah suara saya tidak terdengar sampai di atas? Mari ibu-ibu, adab di majelis kita jaga. Sedikit sekalian yang saya muliakan, kata Allah, kalla innahum an rabbihim yawmaidin lamahjubun. Ditutup pintu dari Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Allah bilang. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid menerangkan tentang makna ayat ini. Kata beliau, para pelaku-pelaku dosa yang dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang gak kenal adab kepada Allah, sehingga dia terus-terusan dosa tanpa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Ramadan masih tetap pacaran, Ramadan masih tetap ngomongin orang, Ramadan masih kata-katanya menyakiti hati orang. Jadi dosa tersebut jadi karat memenuhi ruang hati seseorang. Balasannya dari Allah, yauma idzin lamahjubun, mereka akan terhalang dari Allah Subhanahu wa taala, diusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Pada hari apa? Sayyidil Habib Umar bin Hafid menceritakan, pada hari dia datang pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari saat sakaratul mautnya tiba, pada hari saat kematiannya menjemput. Hari itu dia akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Saudara sekalian yang saya muliakan, mati dengan tercabut iman itu hukuman untuk para tamu yang datang kepada Allah, sementara Allah menolaknya mentah-mentah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun.
Apapun yang dikehendaki Allah terjadi, pasti terjadi. Apapun yang tidak dikehendaki Allah terjadi, tidak akan terjadi. Tak ada apapun terjadi kecuali dengan qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Sesungguhnya urusan Allah apabila menghendaki sesuatu untuk terjadi, hanya perlu berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Tak ada apapun terjadi di atas muka bumi ini, bahkan sekedar daun jatuh hingga kedipan matamu, kecuali dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa takdir Allah buat saya pada hari ini? Takdir Allah pada saya hari ini, saya datang ke masjid Nur Sufana, berjumpa denganmu, pegang asalnya satu mic, jadi pegang 2 mic. Semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, termasuk dirimu. Datang jam berapa? Duduk di mana? Sebelah-sebelahmu siapa? Tak ada yang dapat terjadi pada saat ini kepadamu kecuali dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang menjalani takdirnya masing-masing. Tapi ada yang damai dan ridho dengan takdirnya Allah. Ada yang enggak bener jalanin takdirnya Allah, enggak ridho, enggak terima, ngeluh mulu, protes mulu. Disinilah nilai manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala terlihat. Nabi Muhammad mengatakan, man radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukht. Siapa yang berdamai dan menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima dan ridho kepadanya. Wa malam waman sakhita, dan siapa yang protes, enggak terima sama takdirnya Allah Subhanahu wa taala, enggak ridho sama takdirnya Allah Subhanahu wa taala, falahus sukht, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan kemurkaan kepada hamba tersebut. Nilaimu di sisi Allah tergantung dari seberapa ridho kamu, seberapa damai kamu terhadap takdir
takdir yang datang dalam hidupmu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, demikian pula dengan nilai bahagia hidupmu, nilai tenangnya hatimu dalam hidupmu di atas muka bumi ini. Kamu jangan kira kalau duit saya banyak, kalau badan saya sehat, kalau saya nggak mendapatkan ujian, kalau saya nggak ada masalah, maka hidup saya akan tenang, hati saya akan damai. Enggak gitu ceritanya. Enggak gitu. Nilai tenangmu, nilai damaimu, nilai bahagiamu bukan tentang seberapa manis kamu menjalani kehidupan ini, akan tetapi tentang seberapa ridhomu, seberapa damaimu menjalani setiap takdir yang datang dalam kehidupan meski terkadang pahit terasa. Jangan ngarep hidup seneng terus. Itu mustahil. Mau yang kaya, mau yang kurang kaya, mau yang cantik, mau yang cantiknya nggak kelihatan, mau yang jomblo, mau yang status menikah, mau yang janda, jandanya mau janda cerai, janda mati, bahkan yang anak-anak sekalipun, datangnya permasalahan dalam hidupmu adalah sebuah niscaya, pasti dialami oleh setiap manusia. Allah mengatakan dalam Qur'annya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat fabasyiris sabirin. Walanabluwannakum, dan sungguh-sungguh pasti. Itu pakai lam taukid, pakai nun taukid. Yang belajar bahasa Arab ngerti yang saya maksudkan. Pakai double taukid. Taukid itu untuk menguatkan. Jadi artinya, dan sungguh-sungguh pasti kami akan beri ujian kepada setiap anak manusia, kepada kalian semua. Walanabluwannakum bisyai'. Ujiannya adalah sesuatu yang sifatnya sedikit. Orang Arab nyebut syai' itu sesuatu yang sedikit. Teman-teman sekalian, ini menunjukkan bahwa kamu diberi ujian dalam hidup itu pasti enggak sebanyak kehidupan itu sendiri. Artinya, kalau kamu mau lebih teliti lagi melihat hidupmu, antara ujian yang enggak enak sama kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan padamu, selalu saja nikmatnya lebih banyak
dibandingkan dengan ujiannya. Manisnya selalu lebih banyak daripada pahit getirnya hidupmu. Saya enggak, Ustazah. Hidup saya sengsara mulu. Hidup saya susah mulu. Yakin? Enggak loh. Enggak. Coba kamu ingetin. Antara bisa makan. Yang di belakang kenapa kedengeran? Terus saya mesti gimana? Menurut kamu saya harus apa? Hah? Iya, saya udah lihat. Saya mesti gimana gitu? Allah. Itu yang ada kabelnya mungkin? Coba aja. Kenapa? Allah. Allah. Kedengeran gak yang sekarang? Enggak kedengeran tapi kok bisa nyaut? Allah. Saudariku sekalian, kedengeran? Yang di atas aman? Oke. Oh enggak juga tuh katanya. Aman ya yang di atas ya. Berarti yang di luar ya. Iya. Ini perhatian juga nih buat para panitia. Kalau mau buat acara, pastikan suara sound system dapat terdengar di mana-mana ya. Saya gimana nih? Tapi sesuai dengan temanya. Kita harus berdamai dengan takdir. Baik, bismillah. Coba biar semuanya tenang, jadi insya Allah semuanya kedengeran. Saudariku sekalian, kalau kamu bilang, tapi hidup saya banyakkan susahnya daripada senangnya. Enggak gitu loh. Kalau kamu mau lebih teliti melihat hidupmu, kamu akan tahu bahwa sebenarnya nikmat yang Allah berikan padamu jauh lebih banyak daripada kepahitan-kepahitan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam hidupmu. Sehat ama sakit, lamaan mana? Sehat. Punya duit ama enggak punya duit, seringan mana? Saya enggak lagi bilang banyak apa dikit ya. Tapi punya duit ama enggak punya duit, seringan mana?
punya. Apalagi kalau kamu bicara tentang dalam seumur hidupmu ini, pernahkah datang waktu di mana Allah tidak memberi kepadamu rezeki makanan? Pernah? Enggak pernah. Sehari semalam kamu enggak makan karena enggak ada makanan yang bisa kamu makan. Pernah? Enggak pernah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah tidak pernah lupa memberikan kepadamu rezeki. Bagaimana mungkin kamu bisa berkata bahwa takdir Allah selalu pahit untukmu? Makanya kalau saya lihat-lihatin, orang yang ngerasa hidupnya sengsara, yang ngerasa hidupnya paling merana setanggerang, yang ngerasa hidupnya paling menderita, gak pernah ada enak-enaknya, itu seringkali bukan karena kenikmatan yang Allah beri terbatas, akan tetapi kurangnya syukur yang ada dalam hatimu, atau terbatasnya keridhaan di dalam hatimu terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam hidupmu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi masalahnya bukan takdirnya yang kita minta selalu manis dalam hidup kita. Bukan. Sebab selagi kamu hidup di atas muka bumi ini, maka ujian, kepahitan adalah sebuah keniscayaan. Sebagai manusia, kamu pasti akan diuji. Walanabluwannakum, kata Allah. Kami pasti akan memberikan ujian kepada kalian semuanya. Bisyai'in, dengan sesuatu yang sedikit. Ujian pasti lebih sedikit daripada kenikmatan. Berupa apa aja ujiannya ya Allah? Minal khauf, rasa cemas, rasa khawatir, galau, gelisah, takut, gundah. Bisyai'im minal khauf wal ju', ujian berupa rasa lapar, berupa enggak adanya makanan. Wa naqsin minal amwal, dikurangi hartanya. Wal anfus, dikurangi manusianya. Dikurangi manusianya. Allah. Dikurangi jiwanya. Artinya di antara jenis ujian, dan menurut saya ini salah satu dari ujian paling berat dalam kehidupan, adalah dikurangi manusianya. Orang tua kita meninggal, suami meninggal, bahkan yang paling menyedihkan, anak meninggal, saudara meninggal, guru meninggal.
dikurangi jiwa atau manusia yang kita sayangi. Ujian berat datang dalam kehidupan kita. Tapi kalau nggak ada kematian, buminya nggak muat. Betul? Ustazah, kenapa harus ada kematian sih Ustazah? Hidup di dunia kan sedih. Saya ditinggal ibu saya, ditinggal suami saya. Kenapa harus ada kematian? Ya biar buminya muat. Gantian. Kalau yang hidup nggak mati, kan nggak muat buminya. Lagian, kalau udah tua kamu nggak mati-mati, bosen juga loh. Kamu tahu nggak? Banyak orang-orang yang sudah sangat tua itu nggak lagi minta panjang umur. Dia bilang, saya udah nggak pengen lagi panjang umur. Saya tanya, kenapa? Dia bilang, karena semua teman-teman saya sudah meninggal. Masya Allah. Saudariku sekalian, Allah kemudian mengatakan, wal anfusi was samarat. Di antara ujian juga adalah dikuranginya buah-buahan, dikuranginya hasil panen, dijadikan hasil panennya bangkrut, atau usaha yang sedang kita usahakan tidak membuahkan hasil. Bangkrut di sana, enggak berhasil di sini. Salah satu dari jenis ujian yang datang dalam kehidupan. Allah bilang, fabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira untuk yang bisa sabar. Untuk yang bisa sabar. Hari ini kita dapat ujian suara mikrofon. Berikanlah kabar gembira untuk yang bisa bersabar. Enggak apa-apa. Yang kedengeran ada pahalanya, yang enggak kedengeran, kamu duduk di majelis pun juga tetap dapat pahalanya. Berkahnya semuanya dapat. Ijabah doanya semuanya dapat. Ampunan yang diturunkan di majelis semuanya dapat. Semoga terhadap berbagai macam ujian yang datang dalam kehidupan, kita mampu untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mampu berdamai dalam setiap takdir yang datang dalam kehidupan kita. Insya Ustazah, gimana caranya biar hati lebih mampu berdamai? Terutamanya ketika ujian yang datang dalam kehidupannya adalah sesuatu yang rasanya pahit. Saya kasih tahu. Nomor 1, ingat bahwa ujian adalah niscaya. Bahwa takdir pahit yang datang dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang pasti datangnya untuk siapapun.
Kamu kalau ngeliatin orang, terus kamu pikir, wah dia mah hidupnya enak ya. Kamu mah mending. Ada nih kaum mendang-mending nih. Saudariku sekalian, kalau kamu lihat orang yang menurut kamu kayak hidupnya seneng aja terus gitu. Kayaknya dia tuh gak pernah diuji ya. Kayaknya dia tuh orangnya bahagia aja gitu. Dia pastilah salah satu dari dua orang. Yang pertama, orang yang pandai menyembunyikan luka. Dia pinter aja berpura-pura. Di depan orang kelihatannya kayak iya gitu. Padahal kalau di luar itu sebenarnya enggak gitu. Dia pura-pura aja. Pura-pura tersenyum meskipun hatinya terluka. Bisa begitu? Itu satu gitu ya. Ini bukan pertanyaan. Nggak usah dijawab. Maksud saya kalau ketemu kamu sama orang, kemudian kamu mikir, katanya hidup semua diuji, tapi kok dia seneng aja ya? Misalnya, bisa jadi sebenarnya dia diuji, tapi dia pinter aja di hadapan orang lain berpura-pura. Itu satu. Atau kemungkinan keduanya adalah orang tersebut orang yang telah mampu melewati takdir-takdir buruk, takdir-takdir pahit, dan dia berdamai dengan takdirnya, dan merekalah juara-juaranya. Kamu jangan jadi orang yang pertama. Kamu jangan jadi orang yang pertama. Kalau kamu bilang, kalau ada orang bilang, kamu kok kayaknya seneng aja hidupnya. Kamu gak bilang, ya saya berusaha untuk selalu tersenyum meskipun hati saya menangis. Jangan jadi yang nomor ini. Kamu harus jadi orang yang di atas itu. Yaitu orang-orang yang mampu berdamai dengan takdir. Sehingga mampu melewatinya dengan cara yang terbaiknya. Saudariku sekalian yang saya muliakan. Karena sekali lagi, yang namanya takdir buruk itu adalah ujian. Yang namanya takdir pahit itu adalah ujian. Dan ujian itu gak mungkin ada orang sekolah ujian tiap hari. Gak mungkin. Pasti banyakan masa belajarnya nanti datang ujian. Dan ujian itu juga, nih saya kasih tahu. Bu, ujian itu mestinya ganti-ganti. Kalau kamu ngerasa ujian kamu sama terus-terusan, artinya kamu adalah orang yang kena remedial. Ustazah, saya dari awal nikah sampai 30 tahun ujian saya sama terus-terusan. Apa tuh? Suami yang suka main perempuan.
Bu, kalau kamu ngerasa kok ujian saya sama terus-terusan, artinya kamu melewati ujiannya dengan hasil yang kurang memuaskan. Artinya di sisi Allah kamu belum lewat. Artinya di sisi Allah kamu masih harus mengulang. Sebab mestinya ujian tuh ganti-ganti. Halo? Jadi jangan sok-sokan merasa saya kok diuji terus-terusan ya, dan ujian saya kok sama terus-terusan. Maaf, Anda belum berhasil. Kamu belum berhasil. Tak ada siapapun menjalani kehidupan dengan ideal. Tak ada. Bahkan manusia paling mulia di atas muka bumi bernama Sayyiduna Muhammad. Hidupnya penuh dengan ujian. Ditinggal wafat orang-orang yang beliau cinta. Dibenci oleh kaumnya. Kemiskinan. Bahkan luka-luka di badan, kesakitan, apapun aja, bahkan harus terusir, bahkan harus dilempari orang-orang, bahkan budak dengan batu-batu kerikil. Kurang apa ujiannya baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, ngajarin kita bahwa hidup di dunia tak pernah ideal buat siapapun. Jangan berharap hidupmu sempurna. Jangan berharap kamu hidup gak ada sakitnya, gak pernah disebelin orang. Jangan berharap hidup kamu berjalan mulus-mulus aja. Dari kamu lahir sampai kamu mati semuanya berjalan mulus. Gak pernah sakit, gak pernah sulit, gak pernah difitnah, gak pernah dibenci. Gak ada ceritanya teman-teman, gak ada ceritanya. Pasti semuanya harus kamu lewati. Itu adalah keniscayaanmu sebagai seorang manusia. Enggak apa-apa. Diuji tuh enggak apa-apa. Ada masalah tuh enggak apa-apa. Lagi dikasih sakit tuh enggak apa-apa. Lagi melewati masa-masa sulit itu enggak apa-apa. Lagi melewati hari-hari berat itu enggak apa-apa. Kamu hanya perlu melewatinya dengan cara yang paling Allah ridhoi. Dengan cara yang paling Allah inginkan. Hingga kamu bisa lewat dan kamu keluar dari badai ujian tersebut sebagai seorang pemenang. Insya Allah. Saudaraku sekalian, jadi sekali lagi gak ada orang gak diuji. Semuanya diuji. Semua diuji. Dan ujiannya itu datang bahkan sesuai dengan kadar keimanan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-bala muwakkalun bil anbiya, thummal awliya, thummal adna fal adna.
Ujian itu paling besarnya datang kepada para nabi, kemudian para wali, kemudian orang-orang soleh, terus sampai ke bawahnya. Semakin tinggi nilainya di sisi Allah, semakin berat pulalah ujiannya. Semakin kecil nilainya di sisi Allah, semakin ringan pulalah ujiannya. Tapi kamu juga jangan minta, iya ya, saya nih kok hidup saya gak pernah diuji. Ya Allah, apakah ini menunjukkan bahwa saya adalah orang yang tidak bernilai? Ya Allah, kalau begitu ujilah saya dengan ujian-ujian yang besar. Belum tentu bisa lewat kamu. Udah Allah itu udah yang paling luar biasa. Tahu kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa. Allah tidak akan memberi ujian, beban di luar batas kemampuan hambanya. Jadi itu yang nomor 1. Ingat, semua diuji. Ingat, tak ada hidup yang ideal. Semua pasti melewati masa-masa takdir yang pahit dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, ingat, apapun yang Allah beri adalah yang terbaik. Kamu gak ngerti, tapi Allah ngerti. Kamu gak paham, tapi Allah paham. Kamu tidak cukup pandai, tapi Allah lah yang maha bijaksana. Teman-teman seriku sekalian, selayak dokter yang handal, Allah terkadang memberikan dalam kehidupan kita kepahitan-kepahitan. Kamu sakit, kamu pun pergi ke dokter. Dokter yang tahu kamu sakit tidak akan memberikan hal-hal yang manis sebagai obatnya. Nih, minimal obat kamu dikasih pil, kamu dikasih sirup, kamu dikasih jamu. Rasanya apa? Pahit. Rasanya pahit. Kamu gak bisa bilang, ya Allah, mengapa engkau begitu kejam memberikan kepadaku kepahitan-kepahitan dalam kehidupan. Itu sama kayak kamu bilang sama dokter, dokter nih sebenarnya lagi ada masalah apa sama saya dokter? Kenapa kok dokter ngasih saya pil-pil pahit? Tentu dokter tersebut akan menjawab, saya memberimu pil pahit karena dengan ilmu saya tahu bahwa di dalam pil pahit ini terdapat obat bagi penyakitmu. Kita nih, kalau hidup kita senang terus-terusan, dari mana kita paham caranya bersabar? Kalau hidup kamu sehat terus-terusan, senang terus-terusan, dari mana kamu bisa pengen sama akhirat? Teman-teman saya sekalian,
Saya kalau lagi sakit, saya ingetin diri saya. Halimah, kamu kayaknya emang terlalu betah di dunia. Makanya sama Allah diingatkan bahwa dunia enggak seseneng ini. Dengan Allah kasih sakit. Begitu sakit, jadinya inget sama akhirat. Begitu sakit, akhirnya jadi pengen sama surga. Akhirnya jadi kangen sama surga. Kalau kamu hidupnya senang terus-terusan, dari mana kamu belajar rasa kepengen surga? Makanya tiap kali dikasih kepahitan, itu adalah cara Allah mengingatkanmu dengan surga. Allah kayak lagi mau bilang, nih, jangan kebetahan sama dunia. Dunia ada sakitnya, dunia ada sulitnya, dunia ada gak enaknya. Entar kalau kamu pengen seneng terus, kalau kamu kepengen sehat terus, tempatnya adanya di surga. Belajar kangen sama surga dengan kita melewati kepahitan di atas muka bumi ini. Kadang-kadang bukan lagi pil pahit yang dikasih, teman-teman. Karena sang dokter paham, wah, ini sakitnya berat. Jadi nggak cukup dengan pil. Harus diapain nih dokter? Suntik. Obatnya udah nggak mempan dengan pil pahit. Harus suntik. Ada nggak disuntik yang enak? Nggak ada. Nggak ada. Maka demikianlah Allah berbuat kepada hamba-hambanya yang dicinta. Kamu kalau lagi datang takdir-takdir buruk dalam hidupmu, kamu harus tahu bahwa itu adalah surat cinta yang Allah layangkan dalam hidupmu. Sesekali kamu harus disuntik. Kebaca pesan di HP. Sayang, bulan ini sudah ditransfer. Masalahnya itu adalah HP suami. Kamu kebaca di HP suamimu ada WhatsApp masuk, sayang, bulan ini sudah ditransfer. Rasanya kayak hati disengat sama binatang berbisa. Rasanya kayak hati lagi kena kesetrum. Saudariku sekalian, tuh dia tuh. Suntikan Allah dalam kehidupan. Karenanya seringkali saya ingatkan kepada para istri, saat kamu tahu bahwa hati suamimu berpaling darimu, itu adalah tali yang Allah ulurkan untukmu, hendak menarikmu kembali kepadanya. Allah kayak lagi mau ngingetin,
Itu kayak lagi dapat WhatsApp dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Hati manusia bisa berpaling darimu. Sebab akulah pemilik cinta yang sejati. Akulah yang tak akan pernah berpaling darimu. Saat aku cinta padamu, aku tak akan berpaling darimu. Allah lagi kirim surat cinta. Berbunyi, liatin. Kalau cintamu untuk manusia, bukankah rasa itu rentan untuk berjumpa dengan kecewa? Sebab hanya cintakulah yang tak akan pernah berujung kecewa. Gimana? Allah kayak lagi nanya, gimana? Hah? Gimana? Kalau di dunia orang mencintaimu, kamu mencintainya, tak pernah dikecewakan dengan rasa yang bernama cinta, bagaimana kamu bisa belajar bahwa yang semestinya kamu cintai lebih daripada siapapun dan apapun adalah Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Suntikan-suntikan untuk hatimu, suntikan-suntikan untuk jiwamu. Berat, teman-teman saudaraku sekalian. Tapi disitulah nilaimu bisa naik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situlah kamu akan belajar tentang bagaimana berbekal di dunia untuk menuju ke alam akhirat. Terkadang penyakitnya terlalu berat hingga akhirnya gak cukup pakai pil pahit, gak cukup buat disuntik, harus dioperasi. Lama waktunya, lama pula masa pulihnya, harus turun mesin, kan begitu? Harus disayat-sayat, dibuka-buka, dijahit-jahit. Masya Allah, Masya Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, demikian dalam kehidupan. Terkadang ada badai-badai menyerang. Terkadang ada keadaan-keadaan yang rasanya kayak kiamat kamu rasakan. Terkadang ada hal-hal yang begitu berat kamu jalani dalam kehidupan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, itulah cara Allah Subhanahu wa ta'ala membuatmu berhasil melewati berbagai macam ujian dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Kamu kalau berhasil melewati masa-masa paling gelap dalam hidupmu, masa-masa paling kelabu dalam dirimu, badai-badai besar dalam hidupmu, kamu akan keluar sebagai para
pemenang. Semua orang-orang besar yang saya kenal melewati hal-hal berat dalam kehidupan mereka. Ya, sebab hanya badai-badai besar yang akan melahirkan pelayar-pelayar tangguh. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, di usia 10 tahun ayahnya diculik. Hingga berpuluh tahun sesudahnya mereka nggak tahu di mana makam ayahnya berada. Dalam kurun waktu 10-20 tahun mereka bahkan nggak tahu apakah ayahnya masih hidup di dunia ataukah sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian besar dalam kehidupan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, yang berada dalam masa-masa konflik, tinggal di negara-negara yang dijajah, seperti Palestina sekarang, mereka adalah orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala sedang dijadikan hamba-hamba tercinta di sisi Allah yang harus melewati badai dalam kehidupan. Mereka akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Warga Aceh saat kena tsunami, banyak di antara mereka yang Allah haruskan melewati badai kehidupan. Kamu dalam hidupmu terkadang ada yang harus melewati badai dalam kehidupan. Saya nggak tahu, tapi saya rasa mungkin ada sebagian darimu yang saat ini sedang berada dalam badai kehidupan. Tetaplah bertahan. Cobalah berdamai. Rasakanlah kasih sayang Allah dalam dirimu itu. Saudariku sekalian, tahun lalu di bulan-bulan seperti ini saya sedang melewati hari-hari berat. Oleh Allah Subhanahu wa taala saya diberi rasa sakit yang luar biasa sakitnya. Bantalan tulang belakang saya pecah. Dan itu adalah tulang belakang yang kaitannya dengan semua saraf-sarafnya kaki. Sehingga kalau teman-teman ada yang ingat, tahun lalu beberapa majelis harus saya datangi dengan kursi roda. Bukan mau gegayaan. Lagi ngapain juga gegayaan pakai kursi roda. Sebagian majelis sampai dengan bulan-bulan lalu harus saya datangi dengan tongkat yang memang jadi sandaran bagi saya pada masa-masa berbulan sesudah saya melewatinya. Saudaraku sekalian, saya belajar banyak dari masa-masa sakit tersebut. Yang utamanya adalah saya menjadi lebih paham dan mengimani firman Allah Subhanahu wa taala
yang terdengar sangat romantis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat dengan hambaku daripada dia dengan detak nadinya sendiri. Saya di masa-masa sakit merasakan indahnya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala yang bahkan tidak saya rasakan di masa-masa sebelum itu. Saya bisa bersama dengan seseorang, suami saya misalnya, di jarak yang hanya beberapa senti dari diri saya. Saya tahu dia sayang sama saya. Akan tetapi tidak ada yang dapat dia lakukan apapun. Dia tidak merasakan apa yang saya rasakan dan tidak dapat melakukan apapun untuk diri saya. Dia bisa tidur di waktu malam. Sementara saya jangankan tidur, sekedar untuk mengistirahatkan pikiran, membuat saya lupa terhadap sakit yang sedang saya alami. Saya tidak dapat melakukannya. Membuat saya paham bahwa bahkan diri saya sendiri saja tidak seberapa dekat dengan saya. Tak ada yang dapat saya lakukan untuk saya. Tak ada yang dapat berbuat apapun untuk saya selain Sang Pencipta saya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah Allah selalu berkata kepada saya, gimana Halimah? Gimana rasanya? Sakit? Akulah yang membuatmu sakit. Tapi kamu tak perlu khawatir. Sebab akulah pula yang dapat menyembuhkanmu. Aku ada untukmu. Aku ada untukmu. Hanya akulah untukmu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, maka Allah yang paling tahu keadaanmu, paling paham cara untuk menaikkan kelasmu, paling paham, paling mengerti cara untuk membuatmu menjadi hamba-hamba Allah yang kuat keimanannya, yang sehat ruhnya. Untuk itulah Allah mengujimu dengan takdir-takdir pahit dalam hidupmu. Berdamailah, sabarlah, bertahanlah, semua akan lewat. Semua akan lewat. Semua akan berlalu, teman-teman. Tak selamanya hujan. Pasti ada waktunya hujan reda. Tak selamanya badai. Ada waktunya badainya berhenti.
Tungguin. Kalau habis hujan, terkadang akan ada pelangi warna-warni. Tungguin. Gak apa-apa. Waktunya diuji itu gak apa-apa. Sebab dia yang paling tahu. Itu yang harus kamu ingatkan pada dirimu. Hati saya sakit Ustazah, suami yang begitu saya cintai berpaling hati. Tuh, ambil pelajarannya. Rupanya kamu terlalu mencintai makhluk sehingga Allah harus mengujimu dengan rasa bernama kecewa untuk mengingatkanmu bahwa cinta Allah lah yang hakiki, cinta Allah lah yang sejati. Belajarlah untuk mampu melewati ujian ini dengan cara yang paling Allah inginkan. Jadi kalau kamu ketika diuji suami berpaling hati, kamu malah berpikir emang dia doang yang bisa begitu, saya juga. Ya kamu namanya melewati ujian bukan dengan cara yang benar. Kalau kayak gitu, besok-besok kamu bakal diuji lagi dan lagi. Karena kamu masih harus remedial. Suami berpaling hati karena kayaknya saya kurang cantik. Kalau gitu saya mau berangkat ke Korea. Saya mau mancungin hidung. Saya mau tarikin benang. Saya mau sulam. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bukan begitu seharusnya kamu melewati ujian. Kalau kamu jawabnya salah, ya kan harus terus-terusan ngulang. Lewati dengan cara yang terbaik. Bangunlah lebih awal di waktu malam. Sholatlah tahajud. Katakan kepadanya, ya Allah, maafkan hati hambamu yang mencintai makhlukmu lebih daripada cintaku padamu. Ya Allah, kembalikan hatiku padamu. Jangan biarkan hati ini mencintai sesiapapun lebih daripada cintaku padamu. Ya Allah, jika hati seseorang berpaling dariku saja begitu sakitnya, ya Allah, Engkau jangan pernah tinggalkan aku.